Di, Yaudah, sini. Sampingnya itu hubungan antara cabang yang satu dengan yang lain yang berbeda. Juga merupakan sintesa yang merupakan serapan ilmu pada bidang kehidupan, yaitu ilmu filsafat pada penyesuaian problem-problem pendidikan dan pengajaran. Seperti ilmu pendidikan merupakan ilmu serapan, yaitu suatu lapangan studi yang mempelajari tugas-tugas sosiologis terhadap problem pendidikan umpamanya dan seterusnya yang masih banyak lagi. Filsafat pendidikan dengan demikian merupakan pola-pola pemikiran atau pendekatan filosofis terhadap permasalahan bidang pendidikan dan pengajaran. Sebaliknya, filsafat pendidikan membutuhkan hubungan vertikal naik ke atas atau turun ke bawah dengan cabang-cabang ilmu pendidikan yang lain seperti pengantar pendidikan, sejarah pendidikan, teori pendidikan, perbandingan pendidikan, dan jejak filsafat pendidikan. Hubungan vertikal antara disiplin ilmu tertentu adalah hubungan tingkat penguasaan dan atau keahlian dan pendalaman atas rumpun ilmu pengetahuan yang sejenis. Maka dari itu filsafat pendidikan sebagai salah satu bukan satu-satunya ilmu serapan adalah cabang ilmu pengetahuan yang memusatkan perhatiannya pada penerapan pendekatan filosofis pada bidang pendidikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup dan penghidupan manusia pada umumnya dan manusia yang berpredikat politik atau pada khususnya. Dasar alasan mengapa filsafat harus dipelajari oleh setiap pendidik atau guru: A. Bahwa setiap manusia atau individu harus bertindak termasuk dalam pendidikan secara sadar dan terarah tujuan yang pasti serta asal bukan batinnya sendiri. Bahwa demikian pula harus bertanggung jawab dalam pendidikan yang tinggi rendahnya nilai untuk tanggung jawab tersebut akan banyak ditentukan oleh sistem nilai dasar norma yang melandasinya. J. Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa setiap manusia yang hidup tentu memiliki filsafat hidup. Demikian pula setiap manusia yang hidup dalam bidang dan dunia pendidikan harus memiliki filsafat pendidikan yang merupakan tonggak papan penunjuk jalan sesuai dasar dan tujuan tindakan dan tanggung jawab dalam kegiatan pendidikan. Suatu kenyataan pula bahwa terdapat keragaman aliran-aliran pendidikan ke arah mana individu pendidik harus menentukan pilihannya secara bebas dan bertanggung jawab, terbuka, kritis,
memaksa, ia tidak tega lagi dan meyakininya serta mengamalkannya. Marilah filsafat pendidikannya secara penuh rasa tanggung jawab. C. Seluk-beluk filsafat pendidikan. A. Sebagai ilmu pendidikan normatif, ilmu pendidikan merumuskan kaidah-kaidah norma atau ukuran tingkah laku perbuatan yang sebenarnya dilaksanakan oleh manusia. B. Sebagai ilmu pengetahuan praktis, tugas pendidikan dan atau pendidik maupun guru ialah menanamkan sistem-sistem norma tingkah laku perbuatan manusia yang didasarkan pada dasar-dasar filsafat yang dijunjung di